Kembali di Rus Otomotif, channelnya tentang pembelajaran dunia otomotif. Pada kesempatan ini, saya akan coba menerangkan suatu alat yang digunakan pada dunia otomotif, yaitu jangka sorong atau Werner Caliper, atau ada juga yang menyebutnya dengan Sigmat. Mulai dari kegunaan alat tersebut, kemudian komponen-komponen yang ada pada alat tersebut beserta fungsinya, dan cara penggunaan dari alat tersebut. Baik teman-teman, kita langsung saja ke benda yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu mengenai Werner Caliper, jangka sorong ataupun Sigmat ya teman-teman. Oke, bisa lihat. Ini Werner Caliper. Saya sengaja di sini membawa dua buah Werner Caliper atau jangka sorong supaya ada pembeda, yaitu yang membedakan hanya terletak pada ketelitian ya. Yang ini 0,02, sedangkan yang satunya lagi 0,05. Oke, kita bahas satu persatu ya. Sebelum kita bahas apa perbedaan cara penghitungan dari yang 0,02 dengan 0,5, saya akan membahas dulu mengenai bagian-bagian dari jangka sorong ini ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat satu buah bendel dari jangka sorong adalah ini. Terdiri dari beberapa bagian teman-teman ya. Yang pertama, oke, akan saya bahas ya. Nah, oke. Yang pertama ada yang disebut dengan rahang dalam ya. Yang ini teman-teman rahang dalam, yang fungsinya rahang dalam ini adalah untuk mengukur diameter luar suatu benda. Diameter luar suatu benda. Kita bisa lihat di sini ada sebuah silinder ya teman-teman. Oke. Yang disebut dengan diameter luar suatu benda adalah seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk mengukur diameter luar suatu benda ya menggunakan rahang dalam. Jadi rahang dalam ini fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar suatu benda. Oke. Selanjutnya, setelah rahang dalam ada yang disebut dengan rahang luar, yaitu untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Kalau tadi rahang dalam untuk mengukur diameter luar suatu benda, sedangkan rahang luar ini untuk mengukur kedalaman atau diameter dalam suatu benda. Bukan kedalaman ya, tapi diameter dalam suatu benda. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada diameter dalam, ini diameter luar, ini diameter dalam. Oke. Kita bisa berikan contoh. Nah, ini pengukuran diameter dalam. Oke. Terus selain itu teman-teman, pada Werner Caliper ini ada yang disebut dengan pengunci. Nah, ini teman-teman penguncinya. Ya. Pengunci ya. Nah, pengunci ini fungsinya adalah untuk mengunci kalau kita akan mengukur hasil pengukuran supaya tidak bergeser kembali teman-teman. Contoh, ketika kita akan mengukur diameter luar suatu benda, kita langsung putarkan ya pengunci ini supaya apa? Supaya hasil pengukuran tidak rubah kembali ya teman-teman. Oke, itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan untuk mengukur kedalaman suatu benda ya, atau depth probe ya. Nah, untuk mengukur kedalaman suatu benda yaitu di bagian ujung dari Werner Caliper ini ya teman-teman. Oke, di bagian ujungnya nanti, nah ini untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Contohnya kita kasih contoh teman-teman akan mengukur kedalaman suatu benda. Oke, kita tinggal ukur seperti ini teman-teman. Kemudian diukur sampai ini untuk mengukur kedalaman, sama dikunci ya. Kemudian ini hasilnya ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi bagian-bagian dari jangka sorong ini atau Werner Caliper ini beserta fungsinya tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada yang disebut dengan skala utama ya teman-teman. Nah, yang ini ya skala utama.
fungsi dari skala utama yaitu adalah sebagai skala utama yang biasanya ini satuannya dalam sentimeter ya teman-teman. Kalau yang diperlukan kebanyakan untuk dunia otomotif karena yang diperlukannya tingkat ketelitiannya itu milimeter, jadi teman-teman bisa merubah ke dalam milimeter ya. Nah, ini skala utama. Kemudian yang di bawahnya ini adalah disebut dengan skala Nonius ya teman-teman. Nah, ini disebut dengan skala Nonius, skala utama, skala Nonius. Oke. Itu adalah bagian-bagian dari Werner Caliper atau jangka sorong ya. Oke, gimana cara penggunaannya atau cara pembacaannya untuk jangka sorong ini? Sekarang kita untuk yang tingkat ketelitian 0,02 gimana cara membacanya, kemudian nanti kita akan lanjut ke yang 0,05. Oke. Sekarang kita coba teman-teman menghitung untuk jangka sorong yang diameternya 0,02. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita coba untuk cara menghitung dari jangka sorong ya yang memiliki ketelitian 0,02. Oke. Disebut memiliki ketelitian 0,02 dari mana itu asalnya, yaitu dari jumlah garis yang ada di skala Nonius ya teman-teman dibagi satu garis yang ada di skala utama. Ya, jadi satu garis di skala utama dibagi jumlah garis dari skala Nonius. Kita hitung teman-teman di sini untuk jumlah dari garis yang ada di skala Nonius yaitu ada 50. Ya teman-teman, ada 50. Kita sekarang tinggal kalikan saja atau dibagi ya teman-teman. Tadi disebutkan bahwa satu garis di skala utama dibagi jumlah garis yang ada di skala Nonius, yaitu berarti kita bisa tuliskan teman-teman 1 dibagi 50 ya, yaitu menghasilkan 0,02. Nah, dari sinilah disebut tingkat ketelitian 0,02 ya berasal. Oke teman-teman. Nah, gimana cara menghitungnya teman-teman? Oke, di sini saya sudah kasih sebuah hasil dari pengukuran ya teman-teman. Dimana hasil pengukuran di sini yaitu, nah ini teman-teman. Kita bisa lihat angka yang 0 ya di skala Nonius berada di antara angka 3 dan angka 4 ya. Berarti di sini kita ambil yaitu 1 2 3 ya teman-teman. Jadi untuk di skala utamanya kita tuliskan skala utama sama dengan 3 ya. Itu untuk skala utama. Selanjutnya kita lihat ya teman-teman di skala Noniusnya ya. Kita lihat teman-teman di skala Noniusnya berapa jumlah garis yang ada di skala Nonius. Oke, teman-teman bisa lihat, cari yang sejajar dengan garis di skala utama. Oke, kita bisa lihat teman-teman di sini ada garis yang sejajar ya teman-teman, bisa perhatikan. Nah, di sini 7, habis di 7 di sini ada garis yang sejajar. Oke, kita hitung teman-teman. Ini jumlah garisnya 5 ya teman-teman. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38 ya. Teman-teman 38. Jadi jumlah garis yang ada di skala Nonius ya yaitu 38 ya teman-teman. Jadi jumlah garis yang ada di skala Nonius yaitu 38. Nah, untuk menghitungnya sekarang sudah kita temukan ini di skala utama dan ini di skala
nonius. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan ya teman-teman, yaitu 3 ditambah ya teman-teman 38 dikali 0,02 ya. Karena tingkat ketelitiannya 0,02, maka menghasilkan ya teman-teman, menghasilkan ini 3 ditambah ya teman-teman 0, hasil dari 38 kali 0,02 itu adalah 0,76 ya, 76 milimeter. Ini mili ya teman-teman, ini milimeter, ini sama 1 milimeter, maka tinggal jumlahkan saja teman-teman menjadi 3,76 milimeter. Jadi seperti itu teman-teman cara penghitungan dari yang jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,02 ya. Nah di sini 0,02. Oke, itu teman-teman cara menghitung pada Werner kaliper atau jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,02. Untuk mengetahui tingkat ketelitian 0,05 itu dari mana ya teman-teman, yaitu dari satu garis yang ada di skala utama dibagi jumlah garis yang ada di skala nonius. Di sini kita jumlahkan garis yang ada di skala nonius ini ya teman-teman. Jadi satu garis yang ada di skala utama dibagi jumlah garis yang ada di skala nonius. Jadi 1 ya teman-teman, 1 dibagi 20 ya, karena jumlah garis yang ada di skala nonius itu 20, maka menghasilkan 0,05 mm. Nah ini ketelitian dari sebuah jangka sorong yang memiliki ketelitian dari mana asal muasal 0,05 ini ya. Selanjutnya kita akan menghitung Werner kaliper yang memiliki ketelitian 0,05 ya. Cara penghitungannya sama persis, yang membedakan hanya nanti skala nonius dikalikan 0,05 ya. Jumlah dari skala nonius dikalikan 0,05. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa lihat teman-teman ya, untuk jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,05. Kita beri contoh lagi teman-teman di sini ya. Contohnya yaitu, nah ada di sini ya teman-teman. Nah, contohnya kita berikan hasil pengukuran seperti ini, teman-teman ya. Oke, saya lihat teman-teman semua hasil dari pengukuran skala jangka sorong untuk memiliki ketelitian 0,05. Teman-teman bisa lihat di sini ya, 1 ya. Saya lihat di sini 1, 2, berarti 1 ini ya kalau dikemilikan menjadi 10 ya. Ini kan 1 cm berarti 10 mm. 10, 11, 12. Oke, kita tuliskan, maka skala utama yaitu 12 ya teman-teman. Kita tuliskan di sini untuk skala utama 12 mm. 12 mm. Sekarang kita lihat di skala nonius ya, skala nonius. Oke, kita lihat di skala noniusnya. Oke, teman-teman bisa lihat di skala noniusnya yang Oke, bisa lihat. Nah, ini ya teman-teman.
Nah ini kan sejajar dengan garis yang atas. Jadi kita yang hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. 5 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. 5 garis. Jadi kita tuliskan teman-teman di sini untuk skala utamanya, karena yang sejajar itu ada skala yang ini teman-teman. Bisa lihat kita skala yang ini ya, maka skala utamanya yaitu jumlahnya 5. Skala nonius, maaf ya teman-teman. Skala noniusnya sama dengan 5 mm. Oke. Jadi skala noniusnya yaitu 5 mm. Untuk penghitungannya sama ya teman-teman. Pertama yaitu tuliskan dulu skala utama di jumlah ya, hasil kali dari skala nonius dengan ketelitian yang tadi ya teman-teman. Yang tadi ketelitian Fresnel caliper ini yaitu 0,05 ya, maka 5 dikali 0,05. Nah ini teman-teman, maka hasilnya yaitu 12 ya teman-teman, ditambah 0,0 maaf teman-teman, 0,025, maka hasilnya 12,25. Nah seperti itu ya teman-teman untuk mengukur untuk cara hasil pengukuran dari Fresnel caliper yang memiliki ketelitian 0,05. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran tentang penggunaan alat ukur jangka sorong Fresnel caliper ataupun sigmat. Kalau ada pertanyaan, kritik ataupun saran, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam otomotif.